Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Waalaikumsalam datang warahmatullahi di wabarakatuh. mata kuliah metode seismik PTF 353. Yang menjadi tim pengajar di sini adalah saya, Juventa, dengan Pak Nelson ya. Tapi kebanyakan bakal saya sih dengan nanti beberapa asisten untuk pengolahan data dan beberapa materinya bakal disampaikan oleh asisten. Nah, di sini kita bakal coba lihat aturan perkuliahannya terlebih dahulu ya. Sini ada batas kehadiran 75% sesuai dengan peraturan dari universitas. Walaupun nanti tolong diusahakan kehadirannya ini ya 100% gitu. Ini batas waktu terlambat 15 menit hanya ini nanti. Kalau yang ini hanya untuk apa namanya? Kalau kita melakukan perkuliahan tatap muka. Kemudian ada yang pakaian sopan. Silakan walaupun hanya secara pertemuan virtual seperti ini, usahakan pakaian atasnya ya. Silakan mau pakai baju kaos atau apa silakan karena nanti bakal saya upload di YouTube. Usahakan sopan lah ya gitu. Kemudian ada yang ini mahasiswa sorry eh, mahasiswa yang aktif dalam proses perkuliahan akan diberikan poin maksimal 5 yang akan ditambahkan dalam perhitungan nilai akhir. Lumayan kan? Kalian bisa nambah poin 5 seperti itu. Nah, kemudian saya harapkan karena di sini ada jadwal kuis yang tidak akan diberitahukan, saya harapkan semuanya ini ya bisa hadir dalam perkuliahan virtual. Kalaupun nanti saya upload di learningnya, maka silakan dikerjakan gitu. Dan untuk kelas e-learning Unja bakal saya usahakan diupdate tiap pertemuan. Jadi walaupun tidak ada perkuliahan virtual seperti ini, maka silakan dibaca materinya di e-learning Unja. Oke ya. Nah, selanjutnya itu ada untuk penilaian. Ini tentatif atau bisa kita bicarakan lagi. Kalau di awalnya saya selalu UAS-nya 40%, UTS 35%, tugas, kuis, dan lain-lain 25%. Biasanya untuk tugas ini juga dibagi menjadi dan lain-lainnya itu ada juga poin kehadiran. Nah, biasanya poin kehadiran ini minimal 5%, maksimalnya 10%. Oh, sorry. 10%. Nah, di sini gimana? Udah setuju nggak kalau nanti poin ininya untuk perhitungan untuk nilai akhirnya seperti ini? Atau di mana yang kayaknya kita bisa alokasikan misalkan kalau UAS-nya kalian mau kurangin, tapi jangan sampai nilai UAS ini pokoknya seperti inilah. UAS itu harus besar dari UTS, harus besar dari lain-lainnya. Gimana? Sebentar, saya unmute dulu ya. Bentar, saya unmute dulu. Unmute all. Halo partisipan.
Sorry. Tuh. Coba di unmute dulu supaya kita bisa ini untuk segala macam nilai UAS dan lain-lainnya ini. Gimana? Ada saran nggak untuk ininya? Guys. Gimana, oi? Gimana? Pokoknya udah sih. UAS itu lebih besar dari UTS dan UTS itu lebih besar dari kuis sama yang lain-lainnya gitu. Atau gini aja lah ya, sebentar. Ya, sorry. Kalau seperti ini gimana? Sepakat ya seperti ini ya. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ini udah oke ya, sorry. Udah oke, Pak. Deal. Lah. Udah ya. Jadi udah oke ya. Jadi usahakan kehadirannya 100% lah. Supaya nilainya juga dapat 5 poin gitu untuk perhitungan nilai akhirnya. Nah, untuk gradingnya seperti biasa kita ngikut aturan Unja. Ada A, ada A minus, B plus, B, B minus, C plus, C, D minus, D, D plus, D, dan E. Ini untuk gradingnya. Nah, untuk silabus singkat yang bakal kita pelajari 1 semester ke depan, itu ada yang refraksi, ada yang refleksi. Ini semuanya dari akuisisi, processing, sampai interpretasinya. Sedangkan kalau untuk yang refleksi ini hanya sebatas akuisisi dan processing. Karena interpretasinya itu nanti di interpretasi seismik refleksi di mata kuliah selanjutnya. Jadi yang ini kita bahas dari pertemuan kedua sampai UTS gitu. Jadi UTS-nya ini. Nah, 2 ini itu dari UTS sampai UAS. Nah, kita bakal masuk sedikit ya ke ini dulu. Ke pengenalan dulu metode seismik refraksi bias, seismik refraksi atau seismik bias dan seismik refleksi atau seismik pantul. Ini udah ngambil ini kan? Seismologi dan gelombang dalam geofisika. Udah ngambil semua kan ya? Udah ngambil dan lulus gitu ya? Jadi, Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Sorry. Ada seismik itu. Yang pertama itu
seismologi dan gelombang dalam geofisika. Nah, kita ke seismik refraksi dan refleksi gitu. Nah, kan kalau dalam teorinya, ini hukum Snellius ya, ketika ada gelombang datang, kemudian dia ketemu suatu material yang berbeda daripada yang dilewatinya, maka gelombang tersebut akan dipantulkan atau direfleksi, dibiaskan. Kemudian ada sebagian energi gelombang yang ditransmisikan. Nah, anggaplah kita punya suatu bidang gitu. Anggaplah ini material 1, ini material 2. Kita belum bicara masalah batuannya ya, kita bicara masalah materialnya dulu. Gelombang yang merambat di material 1 dan gelombang yang merambat di material kedua punyai velocity atau kecepatan gelombang yang berbeda. Nah, di sini, Di sini, kalau gelombang tersebut juga melewati material M3, maka dia akan dipantulkan. Kemudian dia juga bakal ditransmisikan lebih dalam lagi. Nah, konsep dasar dari eksplorasi seismik itu adalah ini. Ingat ya, ketika ada gelombang yang datang, kemudian melewati material yang berbeda, dia bakal dipantulkan, refleksi, pantulan. Kemudian dia akan dibiaskan. Kemudian dia bakal ditransmisikan. Ini adalah konsep dasarnya. Nah, kita masuk ke metode seismik refraksi. Tujuannya apa sih kalau untuk yang seismik refraksi? Yang pertama, struktur yang dangkal. Kemudian bisa menafsirkan kedalaman dan kecepatan gelombang seismik untuk tiap lapisan dangkal. Ini ada dangkalnya. Nah, contoh aplikasinya untuk pemetaan lapisan keras atau bedrock di bawah, ini tanah ya, bukan tanah lapuk gitu. Nah, apa sih guna seismik refraksi? Biasanya seismik refraksi dipakai untuk menentukan lapisan batuan atau bedrock di bawah permukaan yang bisa dijadikan fondasi bangunan. Makanya di sini struktur dangkal itu pada biasanya ya. Nah, dari seismik refraksi ini, nih kita lihat dulu nih, menafsirkan kedalaman dan kecepatan gelombang seismik untuk setiap lapisan. Di sini kan udah dibilang nih struktur dangkal. Sesuai dengan teori tadi, apabila kita punya suatu gelombang, gelombang 1, 2. Di sini kita punya source di sini, maka dia bakal dipantulkan di sini. Tapi kalau di seismik refraksi, dia bakal dibiaskan. Jadi dia tidak langsung memantul, tapi dibiaskan. Ini bisa dijadikan kalau diinterpretasikan, bisa menafsirkan kedalaman. Kita tahu kedalaman dari lapisan ini berapa, Ini berapa? Ini harusnya garis lurus gitu. Dia siku-siku. Seperti ini. Dari apa? Dari kecepatan gelombang yang merambat pada lapisan material tersebut. Kita sebut aja kalau ini adalah soil, ini adalah bedrock gitu. Nah, bedrock ini kalau di asumsi di penggunaan sehari-hari kalau anak-anak sipil itu bakal bilang itu lapisan yang sudah mulai menjadi terkonsolidasi menjadi batuan dan bisa dijadikan
pondasi gitu. Jadi pondasi dari suatu bangunan tidak boleh diletakkan pada lapisan tanah gitu. Itu untuk yang seismik refraksi. Nah, ini adalah contohnya. Nih, kita punya source di sini. Biasanya source dari seismik refraksi itu bisa berupa palu godam, ada yang namanya weight drop, juga bisa berupa dinamit gitu. Tapi sangat jarang gitu digunakan dinamit. Nah, di sini ada beberapa geofon. Nah, seperti gambar sebelumnya, ketika gelombang mencapai suatu batas, anggaplah kalau ini adalah soil, maka ini adalah rock atau batuan, maka secara ini dia mempunyai material yang berbeda. Apa sih material yang berbeda? Biasanya diasumsikan di sini adalah densitas. Karena apa? Karena akustik impedance itu sama dengan rho dikali V. Nah, apa itu akustik impedance? Akustik impedance adalah kemampuan dari batuan, kita anggap batuan lah ya, batuan atau material untuk merambatkan atau meneruskan gelombang seismik. Gelombang seismik. Nah, perhatikan persamaannya. Akustik impedance itu adalah densitas dikali dengan kecepatan. Kalau di seismologi kemarin gimana? Sifat gelombang seismik. Semakin dalam gelombang seismik, maka kecepatannya akan semakin rendah atau tinggi? Secara teorinya, semakin dalam gelombang seismik, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Jadi gelombang seismik itu juga merupakan fungsi dari kedalaman, F depth. Makin dalam, maka velocity-nya makin cepat, seperti itu. Nah, di sini, apabila dia punya material yang berbeda, maka kecepatan gelombang seismik pada soil, kita anggap soil ya, dengan kecepatan gelombang seismik pada rock gitu atau batuan, sudah jelas berbeda. Karena asumsi kita bahwa densitas dari soil dan rock, anggaplah densitasnya ya. Jadi soil ini, anggaplah ini densitas 1. Pasti lebih kecil dari densitas 2. Dari situ kita bisa menentukan berapa sih kedalaman dari soil ini sehingga kita bisa mencapai lapisan batuan. Jadi seperti itu konsepnya ya. Nanti kita bakal belajar gimana sih cara menghitung kedalaman ini seperti apa, kecepatannya seperti apa. Makanya di sini kalau di refraksi nggak perlu capek-capek, kalian hanya harus paham tentang trigonometri gitu. Karena nanti gelombang ini nanti bakal dibagi menjadi banyak konsep segitiga. Nah, ini contoh dari seismik refraksi ya. Nah, jadi seperti ini gitu. Kita coba ulang ya. Apabila ada suatu source gitu, enggak jalan. Nih, apabila kita punya satu source di sini, ini adalah geofonnya. Nah, ini adalah rekaman.
Nah, yang perlu dilihat di sini bahwa ternyata hasil dari perekaman ini, yang ini, dia punya pola seperti itu. Makin jauh jarak biofon dari sumber, maka hasil rekaman di sini, dia bakal memperlihatkan waktu yang diperlukan dari source ini makin lambat. Jadi konsepnya seperti itu aja sih. Nah, ini nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Ini udah terlalu jauh. Dari geofisika ini gampang ngambil datanya, susah ngelola datanya. Nah, ini kita lanjut ke seismik refleksi. Nah, seismik refleksi itu untuk kebalikan dari refraksi. Ini struktur dalam ya, secara detail. Bentangannya lebih pendek, tapi kedalamannya jauh. Nah, untuk paling gampangnya itu adalah eksplorasi hidrokarbon, minyak, dan gas bumi. Jadi konsepnya hampir sama. Kalian punya source, dia bakal merambat di bumi, kemudian akan direkam oleh geofon. Tapi bedanya, kalau di refraksi dia dibiaskan, ini dia dipantulkan langsung. Nah, ini contoh hasil dari seismik refleksi. Nah, di seismik refleksi itu ada yang 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu hanya lintasan per lintasan, sedangkan kalau 3 dimensi, dia punya konsep kubus gitu. Jadi hasilnya akan membentuk cube atau kubus gitu. Nah, keunggulan dari seismik 3 dimensi, dia bisa kita potong secara lateral. Artinya seperti ini. Ini adalah potongan seismik vertikal. Artinya vertikal apa? Kedalaman. Artinya ketika kubus ini dipotong, maka hasilnya adalah yang vertikal seperti ini. Tapi kalau yang vertikal, kita tidak akan bisa melihat misalkan penampakan pola channel atau sungai. Nah, keunggulannya ketika dipotong secara lateral itu maksudnya anggaplah ini suatu kubusnya, maka dipotong dari sini ke sini, sehingga kita dapat yang potongan secara lateral, bukan vertikal. Maka kita bisa melihat, kalau misalkan ada pola channeling atau sungai, maka kita bakal melihat seperti itu. Nah, kalau untuk yang di sini, di metode seismik, kita nggak bakal tidak sampai ke interpretasinya. Tapi dari akuisisi sampai processing-nya. Nah, ini contoh tadi. Ketika kalau kita pakai seismik yang 3D, kita bisa lihat pola dari channel atau sungainya. Ini adalah bisa dibaca nanti lah, ini kita bakal bahas lebih lanjut lah tentang aluvium dan segala macam dari kecepatan batuan gelombang seismik di beberapa jenis material gitu. Ini kan ada aluvium atau pasir lah, kalau bukan pasir, tanah seperti itu ya. Ada sand, ada mud, shell, sandstone, limestone, dolomite. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut, tapi biasanya ini nanti ke seismik refleksi. Nah, ini contoh ya, gambaran sesar gitu. Di seismik, ini time 01 ini bisa direfraksi, ini bisa nih. Nah, ini contoh ya, contoh untuk misalkan yang tadi, yang seismik refraksi, yang biasanya kita pakai untuk cari struktur dangkal ya, untuk yang fondasi bangunan seperti itu. Gini, target lapisan keras pada kedalaman 20 meter. Kalau hanya sekedar 20 meter, maka kita bisa pakai seismik refraksi atau seismik bias gitu. Nah, ini didapat dari, kalau ini kayaknya dari
well logging gitu. Karena ketika didapat ini bedrock gitu atau lapisan yang sudah mulai menjadi batuan atau yang sudah mulai terkonsolidasi, maka tetapkan yang panjangnya bisa misalkan di sini berapa ya? Mana depth? Sini 20. Maka bisa ditetapkan yang panjangnya 20 meter. Ini sangat berguna untuk fondasi bangunan. Nah, untuk pertemuan pertama saya rasa cukup ya. Jadi kalian udah kebayang lah gitu. Kebayang tentang ini. Kita bakal bahas tentang apa di seismik refraksi dan refleksi. Jadi dulu itu emang dipisah, tapi sekarang digabung. Dulu ada seismik refraksi, kemudian ada akuisisi data dan processing seismik refleksi. Tapi sekarang digabung. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS itu adalah seismik bias, kemudian untuk berikutnya sampai dengan UAS itu akuisisi dan processing dari data seismik refleksi. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di grup WA atau di mana, nanti bisa saya jelaskan lagi. Tapi kayaknya ini hanya pengantar. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya mungkin bakal banyak pertanyaan. Nanti silakan kita bakal diskusi lebih jauh dan mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya kita udah bisa pakai yang di ini ya, di learning LMS. Unja yang Big Blue itu loh, sehingga nanti lebih gampang ininya. Ini juga bagi yang nggak hadir nanti, ini bakal saya share di YouTube, silakan ditonton kalau misalnya dirasa perlu. Juga bagi yang teman-temannya yang belum sempat hadir pada hari ini dan mengikuti perkuliahan ini, silakan nanti ditonton di YouTube gitu. Jadi sambilan tidur atau apa malam silakan ditonton gitu. Saya rasa untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih udah meluangkan waktu untuk mengikuti perkuliahan pertama kita pada sore hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama.